Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para audien pendengar setia di Kibar Production yang saya cintai, kita masih bisa melanjutkan ngaji Salam Taufik yang sudah beberapa minggu yang lalu kita mengalami libur dulu. Saya bukan libur, istilahnya ya rehat, istirahat sebentar karena ada beberapa hal yang memang harus dilakukan. Sebelumnya saya minta maaf dan minta doanya agar terus bisa istiqomah dalam membuat konten yang positif ngaji Salam Taufik di ITW Production ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan faslun al-jama'atu ala dzukuri al-ahrarin al-ahrar. Hukum salat jamaah. Salat jamaah itu hukumnya apa? Di sini dikatakan al-jama'atu ala dzukur. Jamaah, salat jamaah, melakukan salat tapi dilakukan secara jamaah. Kita arahkan, nisbatkan pada dzukur. Dzukur itu laki-laki yang merdeka, al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Jadi bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim di suatu tempat, yang sudah baligh dan tidak dalam keadaan uzur, dalam tidak ada uzur ya, maka hukumnya itu fardu kifayah. Jadi andai kata di suatu daerah itu kok tidak ada yang melakukan sholat jamaah sama sekali, maka laki-laki di daerah itu mendapatkan dosa. Nah, jadi sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi untunglah ketika di setiap daerah itu ada musola, ada masjid dan masih melakukan sholat jamaah. Ketika kok tidak ada yang melakukan jamaah, maka dosa semua orang, para lelaki di situ. Nisbatnya lelaki, mengapa bukan perempuan? Karena memang nggak dinisbatkan di sini kasusnya laki-laki. Ya, kalau perempuan itu lebih utama sholatnya itu di rumah memang. Tapi bagi perempuan yang sudah berumur, mungkin ya sudah sekolah 50 ke atas atau 45 ke atas, itu di masjid boleh. Kalau yang masih perawan di masjid boleh. Cuma apa? Penampilannya itu jangan menimbulkan menampakkan ikramul jamaliyah, kemolekan tubuhnya atau kemolekan kecantikannya. Kalau menampilkan seperti itu makruh. Bahkan maaf, ini perempuan sendiri kalau pakai minyak wangi itu makruh. Maka lebih baik, wah ini perempuan itu yang alami, keringetnya sing alami, walaupun mandan wong lanang gawe kabur ya, setidaknya itu tidak mengalami makruh. Karena bahayanya ketika perempuan pakai minyak wangi, ngapunten nggih, seelek-eleke wong wadon ketika minyak wangi, wong lanang lewat nyambung minyak wangi nih, akan merasa ada getaran di hati laki-laki itu. Makanya makruh di situ kalau di fikih ya. Tapi kenyataan saat ini hampir seluruhnya, entah santri, entah siswa, entah siswi di sekolahan atau dimanapun, ya semua sudah minyak wangian, parfuman. Ada yang berpendapat kadarkan makruh iki, ya suara papa, yang penting nggak haram sih. Ya seperti itu. Intinya kita nisbatkan ke laki-laki hukumnya fardu kifayah. Kalau perempuan di sini tidak ada hukum fardu kifayah, karena di sini jelas kalimatnya ala dzukur dinisbatkan pada laki-laki. Jadi saudara IPPE, saudara Ibnu, saudara IPPN, saudari IPPNU. Kalau saudara Ibnu ya, saudara Ibnu ini tolong jaga sholat jamaahnya. Ya, andai kata kok di daerah itu nggak ada yang jamaah, jenengan oli dosa nih. Itu kalau sholat jamaah. Selanjutnya wafil jum'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin.
ketika di daerah itu kok hanya ada 40 orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah kena taklif. Kena taklif itu dalam artian sudah terkena kewajiban untuk melakukan syariat Islam. Ya, itu taklif. Ada 40 orang yang mukallaf yang tinggal di suatu daerah, dan pada waktu itu ada sholat Jum'ah. Maka 40 orang itu hukum sholat jamaah pada sholat Jum'ah itu bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Kalau memang totalnya 40 orang, apalagi kurang dari 40. Misalnya contoh, ngapunten, ada orang yang merantau, orang Islam merantau ke luar negeri di negara-negara yang minoritas itu Muslim, tinggal di luar negeri, kerja di sana, ternyata kok di sana hanya sendirian atau hanya beberapa orang yang Muslim, 10 orang yang Muslim. Rekan kerjanya mau sholat Jumat bingung, masjidnya jauh, mungkin dari sini ke Semarang masjidnya, contoh seperti itu, atau dari sini ke Brebes, atau dari sini ke Bumiayu atau apa gitulah, contoh saja itu. Maka dia mau melaksanakan Jumatan kurang dari 40 boleh ya, dengan aturan yang lain ya. Saya tidak akan menjelaskan yang membolehkan siapa, tapi yang jelas karena dia posisinya lagi orang seperti itu, boleh melakukan Jumatan kurang dari 40 boleh ya. Cuman saya tidak akan menjelaskan detailnya ya, seperti itu. Tapi yang jelas hukum sholat Jum'ah yang berjamaah bagi 40 orang yang mukallaf taklif itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau lebih dari 40 orang di situ ya kembali lagi, yang wajib yang fardu ain itu 40 orang, sisanya fardu kifayah. Itu satunya fardu ain, fardu kifayah. Wa ala man nawa al-iqamata indahum arba'ata ayyamin sahihin wa ala man balaghahu nida'u saitin min tarafin yalihi min baladiha. Dan juga wajib pula untuk melaksanakan sholat Jum'ah, yaitu orang yang mempunyai niat mukim. Niat mukim maksudnya bukan asli penduduk. Kalau orang yang asli penduduk sih memang itu namanya mustautin, itu memang wajib. Tapi kalau bagi orang yang musafir ya, ada orang musafir melakukan perjalanan kemudian sampai di suatu tujuannya dan dia di hati niat mukim, maka dia wajib untuk melakukan sholat Jum'ah berjamaah tentunya ya. Ada niat mukim langsung lah, atau tanpa ada niat mukim tapi dia tinggal di daerah itu selama 4 hari ya. Ada niat mukim langsung seketika. Tapi kalau belum ada niat mukim, maka nisbat kewajiban untuk melakukan sholat Jumat itu terjadi itu setelah dia memang tinggal 4 hari berturut-turut di daerah tersebut. Jadi seperti itu. Contoh ya, saya melakukan perjalanan ke Semarang. Saya di sana tidak niat mukim karena saya ada niat untuk pulang ke Banyumas lagi. Tapi bila saya di Semarang, ya, saya ada pekerjaan itu berlangsung sampai 4 hari atau 5 hari lah. Maka ketika saya di sana, setelah walaupun tidak ada niat mukim, karena sudah mencapai 4 hari, saya harus melakukan sholat Jumat. Bukan dihitung musafir lagi, wajib sholat Jumat. Hukumnya fardu ain jadinya kalau memang hanya 40 orang di situ. Kalau kalau lebih dari 40, ya kalau sudah 40 ya cukup, berarti fardu kifayah. Cuma tetap dia wajib melaksanakan sholat Jum'ah seperti itu. Dan sholat Jum'ah wajib pula bagi orang yang mendengar suara azan. Bagi orang yang mendengar suara azan seperti itu. Dari batas negaranya tersebut, Dan selanjutnya yaitu terkait dengan syarat-syarat sholat Jum'ah. Syartuha waktu zuhri wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma al-arba'un. Syarat sholat Jum'ah yang pertama dilakukan di waktu zuhur. Tidak boleh sholatnya dilakukan di waktu asar atau maghrib isya atau sebelum zuhur. Tidak boleh, harus di waktu zuhur. Yang kedua khutbah. 2 khutbah dilakukan sebelum sholat Jum'ah dan waktunya berada di waktu zuhur.
Dua khutbah itu juga di waktu zuhur. Tidak boleh sholat Jumatnya di waktu zuhur tapi dua khutbahnya di waktu duha. Tidak boleh. Dua khutbah dan sholat Jumatnya sama, harus dilakukan di waktu zuhur. Yasma'uhuma al-arba'un, dan yang mendengarkan khutbah itu minimal 40 orang. Minimal. Bukan berarti kalau lebih dari 40 orang, yang sisa atau lebih dari 40 itu boleh ngobrol, boleh bermain, boleh apa. Ya, tetap menjaga kenyamanan dan ketenangan sholat Jum'ah. Jangan karena minimal 40 orang harus yang mendengar khutbah itu. Nah, dari sisa dari 40 itu mungkin yang berapa puluh orang, di 10 20 orang, mungkin sholat Jumatnya total sampai 60 orang. Berarti 20 orang itu bisa ngobrol, bahkan bawa kopi, ngobrol. Itu tidak tepat. Ya. Mengapa? Kita harus menjaga kenyamanan dan ketenangan sholat Jum'ah. Dan selanjutnya wa an tusalla jama'atan bihim wa alla tuqarinaha ukhran bi baladiha. Salat Jumat itu dilakukan ya secara berjamaah, dan juga tidak boleh ada Jumatan lain pada suatu daerah. Ada satu daerah itu kok dilakukan 2 Jumatan, itu tidak boleh. Tidak boleh menyamai. Berarti syaratnya bagaimana? Masjid yang dahulu pertama diberdirikan, dia yang melakukan sholat Jumat, baru masjid yang barunya. Itu tidak boleh ada tuqarinah, berbarengan, tidak boleh. Selanjutnya arkanul khutbatain, rukun-rukun khutbah, yaitu yang pertama hamdulillahi wassalatu ala nabi wal wasiyatu bittaqwa fihima. Yang pertama membaca alhamdulillah, yang kedua membaca sholawat pada Nabi, yang ketiga wasiat dengan takwa pada 2 khutbah itu. Ya, yang itu alhamdulillah, sholawat dan wasiat takwa itu pada 2 khutbah. Kemudian membaca 1 ayat yang memahamkan pada salah satu khutbah, dan juga doa pada orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Ya, wa du'a lil mu'minina fi tsaniyah. Contoh ya, kan harus khutbah pertama contoh ini. Alhamdulillah, sudah ya. Setelah itu membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala. Itu sudah 3 rukun. Selanjutnya membaca ayat pada salah satu khutbah, entah khutbah kedua atau khutbah pertama. Langsung waqala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, contoh seperti itu ya. Ya, contoh seperti itu. Ini atau baca surat Yasin atau surat Waqiah, bebas, yang penting 1 ayat. Yang penting memahamkan. Jangan Yasin, itu kan enggak memahamkan. Jangan paham enggak. Yang penting 1 ayat yang memahamkan. 1 ayat memahamkan. Contoh, qala Allah Ta'ala qul a'udzu birabbin nas. 1 ayat sudah memahamkan kan? Tuh, cukup. Ini berarti khutbah pertama. Selesai, ini rukun. Rukun. Setelah itu enggak ada istilah nasihat apa, bacaan apa, itu sunnah. Yang penting rukun. Rukunnya ini. Nah, kemudian dilanjutkan, wahai kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mukminin mukminat ya. Muslimin dan mukminin, bukan muslimin muslimat, karena yang Jumatan yang laki-laki ya kan? Enggak ada Jumatan perempuan itu kan, yang diwajibkan laki-laki ya. Wahai kaum muslimin dan mukminin, marilah kita takwa pada Allah Ta'ala. Kemudian kita ingat tentang dawuh Allah, qul a'udzu birabbin nas. Mintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah dari sikap-sikap manusia. Sikap-sikap yang bagaimana? Tentunya sikap-sikap yang tidak baik. Setelah itu selesai, langsung apa? Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadun karimalikum barur raufur rahim. Nah, selesai itu khutbah pertama. Simple.
Baru khutbah kedua sama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian wasiat taqwa, ya ayuhan nas ittaqullah. Sedangkan ayat Quran tadi sudah dibaca di khutbah pertama. Langsung doa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sudah, simpel. Itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Sedangkan syarat khutbah wa syurutuhum at-taharatu 'anil hadatsani wa 'anil najasati fil badin wal makani wal mahmul. Syarat khutbah itu suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis, baik yang di badan, tempat atau hal yang kita bawa. Kemudian wasatrul aurah, menutup aurat, wal qiyamu wal julusu bainahuma, dan berdiri dan duduk di antara dua khutbah, wal wala'u, dan nuli terus menerus bainahuma wa bainas salati wa ayyakuna bil arabiyyati. Ya, itu syaratnya khutbah. Syaratnya khutbah itu seperti itu, ya, harus terus menerus di antara dua khutbah, di antara khutbah, ya, di antara dua khutbah dan di antara dua khutbah dan di antara sholat. Jadi antara khutbah pertama dan dua khutbah kedua itu harus terus menerus, tidak boleh putus. Dan di antara dua khutbah dan di antara sholat itu harus terus menerus, tidak boleh putus. Tidak boleh setelah khutbah langsung diam duduk ngopi-ngopi dulu, nggak boleh. Ya, rampung khutbah bermono malah ngundang takmir, ya, gawe kopi, gawe rokok, ngerokok di situ. Itu tidak boleh. Harus sholat terus menerus. Harus terus menerus seperti itu. Kemudian wa ayyakuna, dua khutbah itu dilakukan dengan bahasa Arab. Wal muradu bidzalik ghairu ruknil qiraah wa amma hiya fala takun illa bin arqat al walau lam yakun fihi man yahsan al arfa wa kal ajiz an takfir fa in matat muddat al imkan at ta'allum wa law ta'allamu asaw kullahum wa la jum'ata lahum walau sami'u al khutbata wa la yafhamu ma'naha sahhat minha. Di sini dikatakan dua khutbah itu dengan menggunakan bahasa Arab. Yang digendaki dengan bil Arabiyah di sini ghairu ruknil qiraah. Maksudnya tidak termasuk rukun bacaan. Amma hiya fala takunu illa bil Arabiyah. Kalau memang rukun bacaan maka harus dengan bahasa Arab. Falau lam yakun fihim man yahsun ala wa huwa kal ajiz an takbir fa in matat muddatul imkan ta'allum wal asaw kulluhum wal jum'ata lahu. Ini yang ngene. Sing dimaksud dengan dua khutbah ini harus dengan bil arabiyah, bukan berarti sing wajib bahasa Arab ini sing rukun. Sing rukun itu wajib berbahasa Arab. Tapi ketika bil Arabiyah itu harus yang rukun qiraah. Kalau yang bukan rukun qiraah maka boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Kayak yang kita praktekkan orang Indonesia, ketika rukun-rukunnya kita menggunakan bahasa Arab. Tapi ketika mungkin ada bahasa lain, kita menggunakan bahasa Indonesia. Itu sudah cukup. Mungkin sekian dari saya, semoga saja memahamkan, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Bisa hubungi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.